Berarti ente talkin 2001 waktu itu talkin di Suryalaya. Dengan? Alhamdulillah langsung pangarsa Abah. Pangarsa Abah? Pangarsa Abah. Om Ardi, apa kabar Om Ardi? Alhamdulillah baik. Ini kalau orang TKN khususnya di Jabodetabek, kalau nggak kenal beliau nih, waduh. Kenapa? Berarti kurang gaul di medsos. Karena ini adminnya MLS, Menembus Langit Suryalaya. Gila, ini jadi aneh pribadi nih Om, sangat bahagia bisa kedatangan ente nih Om. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan ente meliput kegiatan TKN. Itu ente bisa nyempetin hadir gini Om. Ini ngomong-ngomong nih, aneh pernah denger ya ente Wardi Abdullah Entong. Sebenarnya nama ente yang benar mana nih? Namanya banyak nama nih. Atau Ibra? Itu kembaran saya tuh. Oh kembaran. Ya kalau nama aslinya emang Wardi ya. Wardi aja atau ada aja. Wardi Abdullah? Ada Abdullahnya juga sih. Oh gitu, jadi Wardi Abdullah. Ya. Oh jadi biar gampang dipanggil Wardi. Aja. Itu kenapa bisa ada juga teman-teman MLS suka manggil Ardi Entong. Ya, itu sebenarnya nama ini aja. Belakang itu nama kecil aja. Oh, nama kecil. Waktu kecil dipanggil Entong. Ya. Oh berarti teman-teman yang MLS di Kemayoran teman-teman dari kecil juga ya. Iya. Kayak Bang Jiver gitu ya. Terus siapa lagi? Bang Jagger gitu ya. Gitu. Om Ardi ini kan termasuk aktif ya di TKN ya. Insyaallah. Maksudnya bersyukurlah di TKN itu ada anak yang masih muda nih ya, muda ganteng gitu kan. Itu sering bikin kegiatan tuh banyak anak MLS gitu kan. Tapi jauh sebelum itu gimana Om ceritanya nih ente bisa akhirnya ikut TKN Suryalaya nih? Karena aneh pernah ngelihat postingan ente, waktu itu ada yang kirim di grup kalau nggak salah itu. Ente dulu ngeband kan, zaman itu SMA ya? SMA, budut ya? Iya budut nih. Nah ini dari SMA begajulan anak band budut tuh bisa akhirnya kenal TKN gimana cerita Om? Wah ceritanya gimana ya? Terserah deh mau mulai dari mana terserah deh. Sebenarnya sih cuma awal-awalnya ikut pengajian aja sih. Pengajian dulu ada Ustadz Suryana ya. Suryana. Teman juga anak budut juga dia ada teman Dede Abdullah itu. Oh gitu. Jadi anak budut itu doyan ngaji gitu ya? Kebenaran anak budut gini nih. Kebenaran itu ada majelisnya. Bapaknya Ustadz majelis dan Ikhwan TKN juga. Oh bapaknya Kang Dede ini Ustadz dan Ikhwan TKN. Iya. Oh jadi ngajak anak-anak ikut ngaji gitu. Itu waktu di rumahnya. Oh di rumah dia. Malam Jumat tuh zikir hatam. Tapi waktu itu gimana? Maksud gini, apakah ujuk-ujuk ente tuh datang ikut zikir hatam, udah tahu itu zikir hatam atau udah sekedar datang ingin ikut ngaji? Justru belum tahu kalau itu zikir hatam TKN Suryalaya. Padahal di rumah itu ada masjid pengamal TKN Suryalaya ada 2. Cuman kita nggak tahu itu. Di rumah ente? Iya kayak Jamil Huda itu kan udah TKN juga tuh. Oh. Asuro juga udah TKN. Cuman kita nggak tahu, cuman denger ini zikir apaan sih? Lah itu kenceng-kenceng gitu. Itu pas kapan tuh Om? Ente itu belum talkin belum masih. Ya itu SMP, SMA? Oh SMA. SMA ya, berarti tahun 95, 96, 97 lah ya? Iya ya hampir 2000-an lah. Oh, hampir 2000-an ya? Oke. Nah terus? Ya di situ pas tahu itu, pas ikut Ustadz Suryana itu kita ikut beliau, ikut ngaji, zikir hatam, baru tahu. Tes diajak ke Suryalaya, oh ternyata ini zikir TKN Suryalaya. Berarti Ustadz Suryana ini bapaknya Kang Dede? Dede Abdullah ya. Oke. Itu tahun berapa jadi akhirnya nih? Berapa lama setelah dari ente ikut diajak zikir hatam di rumahnya Kang Dede sampai nanti ente akhirnya talkin, itu berapa lama tuh prosesnya? Seingat saya tahun 2001 ya saya talkin ke Suryalaya itu. 2001 ya, 2001. Dan pertama kali ikut pengajian 2000? Iya 2000. Berarti kurang lebih setahunan ya? Iya. Oh kurang lebih setahunan. Waktu itu anak budut banyak gak yang ikut tuh?
Ya alhamdulillah banyak tuh. Banyak. Kalau anaknya, Iya ada Bang Pimang kan tuh banyak juga. itu selintingan semua tuh Bang, Iya, anak budut iya. MLS tuh. Iya banyak selintingan juga. Berarti ente, Bang Pimang, siapa lagi tuh? Bang Pimang. Om Wawan, Oh, Owan Kiting. Bang Kamto, Bang Kamto semua anak budut ya. Panji juga. Panji ya. Oh. Ya nggak nyangka juga itu ada kata-kata di Suralaya tuh ya, Budi Utama Jasmani Sempurna. Oh Waduh, iya nih, benar Budi. kayak Budut ya. Oh iya Budi. Oh benar. Kadang-kadang wah nyambung juga nih. Gitu. Terus yang membuat ente mau talkin apa sih? Ente maksudnya gini, backgroundnya ngeband anak budut gitu kayak anak budut bukan berarti jauh dari agama enggak, maksudnya selama ini kan memang banyak kisah cerita tentang budut lah, orang-orang sukses juga banyak. Kalau nggak salah tuh Khairul Tanjung anak budut ya. Iya benar. Anak budut gitu kan. Nah itu apa tuh masih SMA itu kok tergerak untuk ikut talkin? Apa sih yang bikin mau ikut talkin gitu kan? Kan nggak ikut talkin pun ngamalin zikir masih bisa juga. Iya. Apa ya lagi itu emang kita rame-rame kan belajar zikir itu ikut zikir tiap malam Jumat tuh zikir kata ya emang kata Pak Ustadznya harus ditalkin biar ini kan ya lebih mantap lagi talkin. Terus kita juga ikut manakib di Pulau Mas juga tuh awal-awal juga. Pulau Mas ya, oke. Iya, Pak Gunawan tuh masih Pak Gunawan ya? Iya. Aha. Zaman Pak Gunawan sekarang udah nggak ada ya. Terus dulu rame senang aja sih lihat jika rame-rame kan. Terus ada makan-makan nih. Wah itu dia tuh. Yuk kita rame-rame dari Karanganyar kita naik bis Metro Mini satu bus gitu kan. Oh gitu ya. Kita naik Metro Mini satu bus emang banyak yang dari. Banyak ada ikhwannya juga, Ikhwan Ahmad juga ada ibu-ibu juga. Oh gitu. Kau Ustadz Suryana. Iya kan beliau di sana Ustadz dikasih dari Pulau Mas ini difasilitasi mobil. Oh, yang ke Pulau Mas ini. Iya, oh, Pulau Mas. gitu, Pulau Mas. Berarti ente waktu itu aktif juga ya kalau nggak salah di Kopi Wajari waktu masih ada ya. Oh iya sempat juga. Iya disediain bus 3/4 kalau nggak salah. Iya, dulu kan. Angkatan Laut. Dan beliau juga kadang suka datang juga tuh pas ke Bus Al-Huda. Bus rombongan dari Klender. Saling datang gitu ya. Iya. Berarti kayak ente, Bang Pimang, Bang Kamto, Bang Wawan, Jagger juga, iya Jagger Agung, orangnya Mas budut Agung. juga. Enggak maksudnya anak budut nih. Iya, ya kalau Jagger bukan, kalau yang itu aja si Om Wawan, Kamto, Panji ya. Gitu. Nah itu sampai sekarang itu anak-anak ML sangat kompak tuh Om. Alhamdulillah. Nah, maksudnya anak-anak walaupun udah mencar-mencar setahu aneh kayak Omolan kan sama Om Pimang Omolan di Bekasi sama si siapa? Memang di Depok. Bukan Kasibu, Om Momon gitu iya, kan nama Momon itu kan di Bekasi, terus Om Pimang di Depok ya. Iya. Depok. Terus kalau Om Wawan di Kemayoran masih Kemayoran. Nah, ini kan udah mencar-mencar juga itu kan maksudnya kalau dulu kan mengumpul ya ngeriung. Ini apa yang bisa bikin masih tetap lengket aja nih gitu kan? Ya sebenarnya sih kita ada grup khusus ini ya, panitia ya, maksudnya bukan tim inti MLS ya. Jadi untuk komunikasi mengenai kegiatan apa kita masih tetap di situ melalui grup. Oh gitu ya. Nah berarti ente talkin 2001 waktu itu talkin di Suryalaya. Dengan? Alhamdulillah langsung Pangersabah. Masih bersyukur tuh. Aneh 99 waktu itu emang Aneh talkin zikir pertama kali 99 ya dengan Kewafi di Jakarta. Desember 99 Aneh ke Suryalaya tapi memang Abah itu sudah banyak di kursi roda. Ya dengan ketemu aja udah senang Mas Salim. Tapi ente bisa 2001 gitu kan. Itu talkin di madrasah di masjid. Langsung di madrasah. Jadi bisa cerita nggak? Ya jadi lagi itu kita emang niatkan yuk kita kata Dede yuk kita ke Suralaya kata Ustadz. Udah kita lagi itu nyewa mobil satu Kijang isinya 12 orang tuh. Saking mau ke sana 12 orang saya ke sana tuh. Iya 12 orang formasi berapa tuh? Berapa lagi di depan tuh? 3 malah tuh. Depan 3. Pokoknya 12 orang tuh. 3-4-3 tuh ya. Kita niat udah kita ke Suralaya oke. Ya udah kita nyewa bis kan. Banyak sekali nyewa mobil Kijang itu berangkat. Sampai sana emang jam 2 pagi gitu kan menjelang subuh lah. Berangkat Isya tuh ya? Berangkat iya biasa berangkat malam.
Sampai sana emang kita kan ya pengennya niatnya ziarah dan talkin dengan pengarsa Abah ya. Pengen ketemu Abah lah itunya. Terus karena kita baru-baru kan belum talkin, sampai sana subuh. Yang pada zikir kan. Sampai jam 2. Jam berapa? Terus sempat tidur nggak maksudnya di mana gitu? Istirahat dulu bentar di masjid juga kan. Oh di masjid. Terus menjelang subuh ikut salat subuh berjamaah. Tapi kita nggak zikir nih, nggak ikut zikir. Kita langsung ke madrasah tuh. Sebagian ke madrasah, kata dia langsung aja kita ke madrasah aja sudah. Jadi kita nunggu di dalam ruang tamu dulu tuh, ruang tamu Abah itu kan duduk aja. Pertama kita berapa orang tuh yang rombongan kita 12 orang itu nunggu, terus dibilang katanya jangan sampai batal wudhu ya katanya. Ya udah kita tahan tuh sampai mau tuh tahan juga, apalagi udara dingin udah ngantuk juga udah gini. Nggak taunya dibuka, kita nunggu lama kan ya dari subuh. Dibuka itu ya jam kira-kira 7:30 itu, jam 7:30 ya. Oke, lepas isrok ya. Abah kan di ruang tamu itu. Pas ketemu gitu, pas dibuka, cuman kita cium tangan aja, nggak boleh talkin kan, mau terus cium tangan biasa sama Abah cium tangan. Langsung keluar, terus diumumin kalau yang mau talkin silakan ke masjid gitu. Oh dalam hati saya, ya udah jauh-jauh mau talkin suruh ke masjid, sama lagi tuh masih ada ajangan Siregar. Masih ada ajangan Siregar. Golib Siregar, ajangan Golib Siregar. Siregar Pak Nasution ya, saya lupa. Pak Nasution. Iya Pak Nasution, yang orangnya kecil itu kan. Yang mau talkin ke masjid ya dengan Pak Nasution, almarhum beliau kan. Terus udah teman-teman udah kesel tuh, karena capek nungguan. Aduh gimana ya, udah katanya udah kita makan dulu aja deh. Kan disediain makanan tuh di madrasah kan. Jadi yang lain pada talkin, karena kita dari pagi kan belum makan nih, udah pada lapar nih. Akhirnya kita makan dulu aja deh. Anak-anak pada ambil makan, gak lama baru beras 1 suap dipanggil rombongan kita tuh. Tadi yang rombongan dari Jakarta mana yang mau talkin gitu. Dulu dipanggil oleh asisten Abah. Asisten pengarsa Abah. Pak Agus. Ditunggu sama Abah ke dalam. Wah saya langsung piring saya taruh, teman-teman juga yuk kita masuk. Jadi di masjid ada talkin, kita ke dalam, malah disuruh ke dalam. Jadi pas ente lagi teman-teman lagi mulai sarapan, sebenarnya di dalam masjid lagi proses talkin zikir. Zikir itu. Ente baru mau 1 suap, dipanggil sama pengarsa Abah. Panggil sama itu yang dari Jakarta di mana? Ditunggu di dalam. Masya Allah langsung. Alhamdulillah kita langsung pada masuk ke dalam tuh. Iya. Kita langsung pada ke dalam. Alhamdulillah. Jadi masuk ke dalam ruangan Abah ya, bukan di ruang tamu tapi ruangan satu lagi ke dalam. Yang televisi. Iya, yang televisi. Oke. Ya kita teman-teman itu semua alhamdulillah masuk ke dalam. Berapa orang tuh? Ya, yang tadi 12 itu ya? orang itu, dan ditambah ada beberapa orang dari yang kita juga nggak kenal juga. Ada 3 orang lah tambah lah. Masya Allah. Masuk ke dalam. Ya udah di situ kita Abah alhamdulillah masih vokal masih jelas ya. Masih bisa bicara ya. Beliau nanti masih bisa. Saya bersyukur. Alhamdulillah itu Om. Itu posisi Abah sama teman-teman talkin itu kan pasti kalau di ruangan itu kan nggak terlalu besar tuh. Suara beliau tetap terdengar masih tuh. Pakai mic, dibantu kan mic, terdengar ya. Terdengar sama kita teman-teman tuh. Alhamdulillah beliau menalkin kita. Setelah itu ya alhamdulillah. Ya saya bersyukur tuh, nggak nyangka aja bisa. Iya. Abah langsung yang menalkin kita, karena emang kita niatnya pengen ketemu pengarsa Abah dan pengen talkin dengan beliau gitu. Betul. Jadi dari Jakarta niat ke Suralaya untuk talkin dengan Abah. Nyampe sana lepas sholat subuh. Ini sih menarik kisah nih, lepas sholat subuh orang talkin, orang zikir, geser ke madrasah, dan ketika selesai madrasah 7:30 diumumin mau talkin silakan ke masjid. Silakan ke masjid. Tapi ente, nanti makan dulu deh. Makan dulu lah, soalnya udah dari malam tuh lapar kan disiapin makanan juga. Ternyata pengarsa Abah itu tahu itu Om. Iya alhamdulillah. Gitu kan jauh-jauh dari Jakarta, maksudnya gini, setahu aneh ya terbilang beliau usia sepuh seperti itu tahun 2001 itu kan proses talkin beliau sendiri tuh jarang gitu kan. Biasanya kan di masjid memang ada petugas. Yang mungkin dulu ada Pak Nasution, terus sekarang tuh Pak Kiai Sandisi gitu kan. Dan akhirnya ente sama teman-teman bisa ikut, ya alhamdulillah banget tuh rezeki tuh. Berarti ente rombongan ente sama juga dengan Om Olan. Om Olan belum ada. Belum. Siapa aja tuh rombongan 12 yang anak-anak budut tuh? Anak-anak MLS lah. Iya, ada saya, Bang Pimang, Mas Said. Mas Said Stopo ya. Ada Bang Adeng, Dede. Ada
Pak Ladimin, ada Mas Agus, ada adanya Dede Abdullah, satu lagi siapa lupa saya udah, gitu ya. soalnya udah sebagian udah pada ini. Itu 2001. Nah, setelah ditalkin itu gimana Om? Pas ketika proses talkin perasaan itu Om, plong atau mungkin bagaimana gitu perasaannya? Ya yang saya rasakan memang beda ya, berasa ada kayak yang gimana, kayak ada yang berasa di kolbu kita tuh beda ya. Iya, di kolbu ya. Padahal ente sebelumnya juga udah sering tuh selama setahun ikut majelis zikirnya di Karanganyar ya. Iya. Gitu kan. Tapi itu kondisi waktu belum ditalkin. Belum talkin, masih ikut zikir aja. Pas ditalkin lebih jos dah itu. Alhamdulillah. Jam berapa tuh Om akhirnya pergi meninggalkan Suryalaya, pulang berangkat gitu? Pulang dari Suralaya setelah soal talkin itu jam 10-an lah kita balik. Jam 10-an ya. 11-an ya. Itu berarti tahun 2001 masih belum ada Cipularang tuh. Belum ada Cipularang, masih lewat Purwakarta. Purwakarta, kata Palkuda tuh. Iya betul, melingkar-lingkar gitu kan. Karena Cipularang itu 2004 kalau nggak salah ya, 2004, 2005 gitu kan. Masih jalur Purwakarta. Nah ini Om, terus gimana nih Om setelah talkin ini kan memang akhirnya tuh kan kita ya alhamdulillah bersyukur masih bisa aktif ikut hadir di majelis zikir gitu kan. Dan pasca Pangarsa Abah wafat juga walaupun di luar banyak gonjang-ganjing gitu kan, alhamdulillah nih kita masih dengan Pangarsa Abah gitu kan. Ada nggak Om pengalaman bisa dengan Pangarsa Abah atau mungkin pengalaman terkait dengan zikir atau TKN yang itu sangat membekas buat ente? Yang akhirnya ya kadang membuat kita ini juga ya makin yakin, bukan hanya yakin tapi kita ingin share zikir ini kepada banyak orang gitu kan. Nah ada nggak tuh pengalaman-pengalaman yang jadi membuat gini kayak seperti ente ngomong Pangarsa Abah aja tadi gitu kan, itu udah kita nggak kuat kadang-kadang kalau nggak dialihkan ya kita repot juga gitu kan. Nah ada nggak tuh Om pengalaman-pengalaman seperti itu Om buat sharing aja gitu, motivasi lah. Pengalaman sebenarnya sih banyak ya, sering, bukan banyak sih, maksudnya ada beberapa kali saya dimimpiin oleh Abah gitu, ada Abah ya. Lagi itu kita lagi jauh lah, namanya kita kan amalia ini kadang-kadang suka belantang-bentong. Iya, kadang lagi semangat, lagi jauh gitu. Ya mungkin teguran juga, mungkin Abah juga dengan mulutnya sayang kali ya. Kita lagi itu udah lama juga jarang ngamalin, bukan jarang, maksudnya malas lah gitu. Kadang ada rasa malas kan. Terus hataman juga udah agak kendor gitu kan. Dulu ya ini manakib juga. Teman-teman juga begitu kan namanya. Udah pada jauh. Tempat saya dimimpin Abah. Yaitu Abah, saya sowan ke Pangarsa Abah. Di situ saya sama Abah dipeluk, terus saya, pipi saya tuh kayak seperti digigit gitu sama Pangarsa Abah. Nah saya sampai itu sampai bangun itu. Nah saya juga bingung maksudnya apa itu gitu kan. Maksudnya apa ya, mungkin saya tanya teman-teman gitu, mungkin ya itu mungkin Abah menarik gimana biar ikut ini lagi, biar lebih semangat lagi gitu. Itu tahun berapa tuh Om? Itu tahun, lupa saya tahunnya. Itu pas bulan puasa sih saya itu mimpi itu. Puasa ya. Ya itu memang berarti ente insya Allah disayang Abah lah. Sayang Abah insya Allah. Jadi mujahid TKN. Gitu. Oke, jadi teman-teman MLS ini kan kalau dibilang nih sangat aktif nih pergerakan dakwah TKN di Jakarta nih, banyak terwarnai dengan MLS. Di sini tentu ada figur Bang Haji Ferry gitu kan, ada figurnya Om Olan sebagai orang keuangan yang ngurusin segala macem lah gitu kan kalau ada event-event. Nah rencana itu Om MLS nih kita kan September ya milad nih. Milad September. September. Ini ada rencana apa nih ente nih? Ya itu dia nih. Sebenarnya teman-teman tiap tahun tuh MLS itu kalau setiap milad Suryalaya ngadain event-event ya. Iya. Tapi untuk 2 tahun ini kita karena pandemi ya. Jadi kita kayak gitu kan pernah kita ngadain jalan santai ya.
Iya. Yang pertama-tama ya kan, orang ke ada Monas TKN ya. ke Monas gitu kan. Awal-awal terus kita juga santunan pernah juga kan. Terus family camp. Iya. Terus jadi kegiatan selama ini, selama pandemi kita emang sempat ada vakum jadinya. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin tuh pas tahun baru kita ngadain yuk ziarah keliling Jakarta aja dah. Oh iya, kemarin ya, Muharram ya. Muharram. Berapa orang ikut tuh? Kita sebenarnya dadakan aja itu. Jadi kita nggak planning udah, ya udah kata Haji Ferry udah nggak apa, di-share aja di sosmed gitu. Alhamdulillah yang antusias yang mau ikut 50 orang lebih. Allah. Iya. Nah, kemarin juga ini nampung nggak nih di markas nih kan? Iya. Alhamdulillah banyak juga itu yang datang. Iya. Dari mana udah datang alhamdulillah, dan sebagian emang saya informasikan juga untuk tidak menjadi penumpukan di markas MLS LDT Jakarta Pusat. Jadi kita alihkan yang mau langsung keluar Batang silakan. Jadi gitu. sebagian ada yang keluar Batang juga. Oh, kemarin tuh 50 ya, berarti ke destinasi pertama dari markas itu ke Luar Batang. Keramat Luar Batang. Terus Priok, Mbak Priok. Enggak, ke Kampung Bandan dulu. Oh, Kampung Bandan ya, Iya, Kampung Bandan. Terus baru ke Mbak Priok. Mbak Priok. Dari Mbak Priok kita ke Pangan Jakarta nih sini nih. Orang Mangun. Jatinegara Kaum. Terus Jatinegara Kaum. dari Jatinegara Kaum kita Gurun Mukni. lanjut. Kita lanjut ke Kalibata, Habib Kuncung. Oh, Habib Kuncung, Dan Kalibata. ada Habib Munjir juga situ. Sekali ke Habib Munjir ya. Dan ke 6 tuh. langsung ke Cikini. Cikini makamnya Habib bapaknya ini kakeknya Habib Ali Kuitang. Oke, Habib kita ya, oke. Bapaknya Ali 7. Kuitang. Dari situ nanti langsung ke Kuitang terakhir. Itu yang terakhir. 8. Itu Enggak 7 sebenarnya 7. Kan yang Habib Kuncung sama Habib ini Munjir di situ satu tempat. iya, satu tempat ya, sekalian tuh. Cukup itu waktu semalaman. Nah, itu dia serunya itu kemarin tuh. Jadi kita berangkat udah dari Kan ngumpul pada Isya ya. jadi kita ngumpul maghrib dulu, maghrib ya, zikir hatam dulu, iya. lanjut lat isya tuh hijrah hatam lagi, kopi-kopi sebentar, balik briefing kan Jiver gimana kita jalan rute-rutenya ke teman-teman yang mau ikut. Kita berangkat jam 8:30 lah. Jadi harus jam 8 jadi mundur 8:30 karena banyak kan yang gak ikut. Sampai sana yang mimpin Ustaz Andika. Iya, Jidika ikut tuh. Jidika ikut alhamdulillah. Beliau ikut yang mimpin. Nah, di situ pas lagi kita zikir hujan. Wah, hujan pokoknya. Alhamdulillah hujan berkah ada hujan. Mungkin kalau kita berpikir positif, mungkin kita suruh berlama-lama di makam tuh. Itu pas lagi di makam siapa ya? Ya pertama di Luar Batang. Jadi begitu nyampe nggak lama kita udah siap-siap udah wudhu, kita udah tawasulan. Pas di tengah zikir itu hujan. Hujan lama, zikir juga lama juga sih alhamdulillah. Setelah zikir hujannya berhenti kan. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Kampung Bandan tuh juga udah mulai masih gerimis-gerimis kan. Kampung Bandan juga hujan juga. Gerimis-gerimis, tapi kita udah lanjut aja lah pelan-pelan ke Mbak Priok. Nah sampai Mbak Priok tuh hujan lebih besar lagi. Ketika udah sampai udah sampai. Sampai hujan lebih besar lagi. Nah di situ lebih lama lagi sampai kita zikir, udah awal semua zikir sampai hampir jam 12 lewat kita di situ karena hujannya besar kan. Oke. Nggak lama reda, jadi kita jalan ke Jatinegara Kaum. Sampai sini hujan lagi. Tapi sebagian emang pas ada di Mbak Priok mungkin ada yang mau kerja, ada yang aktivitas juga mau udah lelah ya udah. Yang saya bilang kalau yang nggak mau ikut nggak apa-apa. Tapi kita nih tim MLS intinya kita mau tetap lanjutin sesuai dengan rencana. Betul. Iya kan udah tengah malam juga ya. Akhirnya sampai sini malam juga jam 1 hampir jam 2 lah di Pangan Jakarta ini. Jadi di Pangan Jakarta tuh hujan lagi. Hujan lagi, kita istirahat lagi situ. Jadi sebagian udah pada pulang deh. Pas saya izin aja udah nggak apa-apa. Nanti kita tetap ada 8 motor sambil 10 motor lah. Terakhir. Nah dari situ kan geser ke ini ke Kalibata ya. Kalibata bukan. Hujan nggak? Nah di sana juga hujan juga, sampai sana berhenti kan reda nih. Sampai sana pas ziarah hujan lagi. Jadi setiap perjalanan berhenti nyampe destinasi hujan. Kayak mungkin kita mesti harus berlama-lama di makam itu tuh. Iya. Jangan ngejar setoran cepet-cepet aja deh. Jadi kita hikmahnya seperti itu. Jadi mungkin kita mesti berlama-lama. Mungkin sama soal wilayah kita mesti berlama-lama kali ya. Nah, di situ akhirnya kita sholat subuh di situ di Kalibata. Enggak di Kalibata kita subuhnya. Oh jadi Oke. Subuh di Kalibata habis itu baru ke Kuitang. Nah habis selesai isrok kita lanjut ke Kuitang. Oh aneh pikir tadi terakhir di Kuitang itu sekalian sholat subuh udah sampai isrok. Jadi itu masih hujan juga itu juga.
Masih hujan juga sampai subuh masih hujan juga. Jadi kita tetap jalan aja gerimis. Jadi kita nekat. Nah, karena kan sebagian mau kerja juga, kita juga mau kerja juga kan. Betul. Akhirnya udah yang Cikini kita lewatin karena waktunya tidak memungkinkan, kita doa langsung di Habib Ali Kuitang aja. Oh gitu. Jadi kita langsung ke Kuitang ya. Udah sampai situ jam 7 selesai. Kita istirahat, makan di situ. Di Kuitang. Istirahat kan baru sarapan. Ya udah selesai kita pulang. Alhamdulillah rencana yang kita nggak planning bener-bener lah. Gitu. Itu H- berapa ya? Cuma 2 doang 2 hari. Aneh inget pokoknya pas malamnya itu misalnya kegiatan misalnya ini malam nih. Nah sebelum malamnya yang lihat ada acara nih apa ziarah gitu kan tahun baru gitu kan. Ternyata pas aneh lihat di Instagram MLS juga banyak itu di rumahnya Bang Haji Ferry. Iya di markas. Di markas gitu ya. Saya juga nanya, banyak juga yang ikut nih. Dan itu makam-makam memang gak ditutup ya maksudnya? Alhamdulillah gak ditutup. Selama PKM makam tidak ditutup. Gitu. Cuman dijaga aja emang kita tetap di protokol. Oh iya prokes ya. Ya alhamdulillah nih Om Mardi nih terima kasih nih bisa hadir. Jadi kisah berTKN ini Om Mardi ini pokoknya menarik nih. Dari waktu SMA kan itu kelas berapa tuh mulai diajak sama Kang Dede untuk zikir hatam? Udah lulus sih sudah lulus semua ya. Udah lulus semua tetapi itu teman-teman SMA. Iya. Gitu. Tapi ngebandnya dulu dari SMA SMP. Kalau ngeband sih dari SMP tuh. Dari SMP vokalis ya. Sama Bang Bimang ya. Jadi Om Mardi ini penggemar Nirvana nih. Ya zaman-zaman itu. Ya boleh lah. Sama. Kita juga sama-sama doyan musik kok. Gitu. Nah jadi Om Mardi ini awalnya itu deket ini ya teman-teman Budut ya SMA. Akhirnya bisa 2001 talkin dengan Pangersaba. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjuang lah bagaimana mendakwahkan TKN lewat media sosial dan juga lewat beberapa kegiatan di dalam LMS. Ini terima kasih banyak nih Om Mardi. Ya, sama-sama. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan kita juga mau launching aplikasi TKN News. Jadi isinya itu nanti ya ada amalia, tempat manakib. Nah nanti mohon bantuan teman-teman MLS untuk bantu mensiarkan supaya jadi Ikhwan tuh kalau lagi misalnya lagi di Jakarta Barat, lagi ada di bahkan nanti skupnya kalau bisa udah di luar Jakarta juga, dia lagi ada di sini, ada tempat manakib di mana sih? Karena nanti setiap orang yang sudah kita verifikasi lewat admin itu bisa input jadwal manakib. Misalnya nih udah diverifikasi benar Ikhwan TKN Suryalaya, dia orang Cirebon, dia manakib, dia ngisi dia sendiri tuh. Tanggal sekian, lokasi di sini sama Google Map-nya, nomor kontak, acara segala macam, jam sekian, alamat di mana segala macam bisa. Karena itu udah verifikasi, kita amin kita approve, udah nongol, otomatis nanti orang gitu, gue lagi di Cirebon deh, malam ini ada manakib nggak atau malam kapan nih ada nih? Oh di sini kontaknya ini, nah itu kan memudahkan Om, memudahkan kita semua dan juga membantu para ikhwan kan. Benar. Selama ini kan MLS nih paling terdepan nih. MLS ini garda depan mensiarkan jadwal manakib Jakarta Timur, bukannya di Jakarta, yang dimanapun disiarkan sama. Insya Allah kalau ada yang DM kita bantu forward juga sih. Nah jadi kalau teman-teman yang mau DM info manakib atau kegiatan zikir hatam, kegiatan milad Suryalaya di setiap daerah. Pokoknya DM pokoknya aja. kegiatan-kegiatan yang punya hubungan dengan TKN Suryalaya. Betul. Ya kita siap support aja, saling bantu lah. Saling support kalau sama-sama sosmed TKN kita saling support aja. Iya ini. Jadi ini TKN. Omar ini luar biasa nih, jempolnya ini cepet deh untuk dakwah TKN. Terima kasih Omar deh. Nanti kita kapan-kapan jumpa lagi dan ditunggu undangannya. Undangan MS boleh, undangan juga boleh. Thank you, man. Siap.